Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita akan belajar dari buku tema 2 yaitu bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman, dan pembelajaran 4. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 2 halaman 80. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika anak-anak sudah siap untuk kita belajar, ayo kita mulai saja kegiatan belajar kita pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Ibu mengajak anak-anak untuk bersama-sama kita membaca teks percakapan antara Beni, Dayu, dan Siti berikut ini. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Tanya Beni kepada Dayu dan Siti. Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja, kata Dayu kepada Beni dan Siti. Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain, kata Siti kepada Beni dan Dayu. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi percakapan antara Beni dan Dayu. Beni dan Dayu serta Siti mempercakapkan tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah. Mereka berdiskusi tentang kegiatan apa yang akan mereka tampilkan dalam acara pentas seni tersebut. Dayu mengusulkan untuk mereka menampilkan tarian daerah. Dia juga mengatakan kalau kakaknya pandai menari dan pasti akan mau untuk melatih mereka berlatih menari. Maka Dayu mengajak Beni dan Siti untuk bersama-sama mereka latihan di rumah Dayu. Nah, anak-anak yang ada di rumah selanjutnya bersama-sama kita akan membaca teks bacaan berjudul Ayo Menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi teks bacaan berjudul Ayo Menari. Dari teks bacaan tersebut, terdapat 5 pertanyaan yang terdapat di halaman 81 dan 82 yang perlu anak-anak jawab. Silahkan anak-anak menjawab 5 pertanyaan yang ada di halaman 81 dan 82 berdasarkan teks bacaan Ayo Menari yang sudah kita baca bersama-sama. Anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak amati gambar Beni dan teman-temannya sedang berlatih menari. Mereka melakukan gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan, juga gerakan kepala. Anak-anak perhatikan baik-baik, anak-anak juga bisa mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya. Selanjutnya anak-anak masih ingat dengan kegiatan Beni dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas terbang? Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan membaca teks bacaan berjudul Benda Gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Saya ulangi, kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikanlah balon. Bagaimanakah bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong.
Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi teks bacaan berjudul Benda Gas. Dari teks bacaan yang baru saja kita baca, ada informasi-informasi penting yang kita peroleh. Informasi penting yang pertama yang kita peroleh adalah jika benda padat dan benda cair dapat kita lihat dan kita raba dengan jelas, maka tidak demikian dengan benda gas. Benda gas dapat kita rasakan, tetapi tidak dapat kita lihat dan juga tidak dapat kita raba. Contohnya saja balon. Ketika kita meniupkan balon, di dalam perut balon itu kalau kita lihat tidak berisi apa-apa atau kosong. Tetapi ternyata ada gas atau ada udara di dalam balon tersebut. Contoh yang lain, kita bisa melihat pada pesawat kertas yang diterbangkan. Ketika kita menerbangkan pesawat tersebut akan bergerak. Yang membantu menggerakkan pesawat kertas tersebut adalah udara. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas dapat menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang itu berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk daripada benda gas itu berubah-ubah. Jadi volume daripada benda gas dan bentuk benda gas, volume daripada benda gas mengikuti bentuk daripada benda gas. Semakin besar benda gas itu, maka volumenya juga akan semakin besar. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya di halaman 86 dan halaman 87 terdapat 10 benda yang merupakan benda gas dan benda yang tidak mengandung gas. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang tugas untuk anak-anak adalah coba anak-anak beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan beri tanda silang pada benda yang tidak mengandung gas. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Ibu akan memberikan contoh untuk nomor 1. Silahkan anak-anak lanjutkan untuk contoh untuk gambar nomor 2 sampai dengan nomor 10. Yang pertama, es batu. Menurut anak-anak, es batu itu benda gas atau bukan ya? Ya, benar sekali anak-anak. Es batu tidak atau bukan merupakan benda gas. Kita beri tanda silang. Nah, silakan anak-anak melanjutkan untuk gambar nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan gambar nomor 10. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya di halaman 87 terdapat sebuah tabel perkalian. Nah, di sini tabel perkalian ini ada ditutupi untuk angka-angka tertentu, ditutupi dengan cangkir, topi, rok seragam, pensil, bunga, bola kaki, kamus, buah, jambu, kaos, dan sepatu. Nah, anak-anak disuruh untuk menjawab pertanyaan berdasarkan tabel tersebut. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak semua tentang tabel perkalian ini. Untuk
Angka pertama pada bagian kiri, ini merupakan perkalian 0 sampai 10, ini juga 0 sampai 10. Jadi ini 0 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. 0 dikali 2, 0. 0 dikali 3, 0. 0 dikali 4, 0 dikali 4, 0. 0 dikali 5, 0. 0 dikali 6 hasilnya berapa? Ini ada ditutup dengan cangkir. Terus 0 dikali 7, 0. 0 dikali 8, 0. 0 dikali 9, 0. 0 dikali 10, 0. Kita lanjut. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 4 ditutupi topi. 1 kali 5, 5. 1 kali 6, 6. 1 kali 7, 7. 1 kali 8, 8. 1 kali 9 ditutupi rok seragam. 1 kali 10, 10. Kita lanjut dengan perkalian 2. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 5, 10. 2 dikali 6, 12. 2 dikali 7, 14. 2 dikali 8, 16. 2 dikali 9, 18. Dan 2 dikali 10, 20. Nah, ini anak-anak yang ada di rumah, begitu selanjutnya sampai dengan perkalian 10. Nah, Ibu akan memberikan tabel perkalian untuk anak-anak lihat, anak-anak amati, untuk kemudian anak-anak menjawab pertanyaan yang terdapat di halaman 88. Ada 10 pertanyaan yang terdapat di halaman 88 dan halaman 89. Tugas anak-anak adalah menjawab 10 pertanyaan tersebut berkaitan dengan tabel perkalian yang terdapat di halaman 87. Setelah selesai anak-anak mengerjakan tugas di halaman 88 dan 89, maka berakhir sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan kepada anak-anak dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baiklah anak-anak semua, sekian kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.